Halo Sobat Mania, saya Denny Nakdalong. Tiba saatnya untuk review kedua reel ini, di mana kedua reel ini sudah saya pakai trip mancing baru sekali. Cuman kedua reel ini sudah strike. Strike-nya itu yellowfin tuna, ukuran sekitar 4 sampai 6,5 kilo yang paling besar. Jadi teman-teman tahu sendiri, di mana yellowfin tuna itu badannya bulat ya, bulat. Jadi ketika dia sambar itu ikan, dia sudah tanpa kompromi lagi, langsung larinya jauh kayak gitu. Nah, dimana ketika mancing dengan karakter ikan seperti yellowfin tuna, hal terpenting dalam sebuah reel itu adalah kemampuan dragnya. Dan sayang sekali ini harus saya sampaikan, dimana terutama si Spectre Mutant ini dragnya begitu lemah. Oke, saya bilang begitu lemah karena saya to the point saja. Semoga bisa menjadi analisis dari pihak Daido, karena ini adalah sebuah review yang apa adanya tanpa ada unsur review by order, review yang bagus-bagusnya aja. Jadi si Spectre Mutant ini ketika saya pakai, dia kasusnya begini. Ketika dragnya dalam posisi full, anggaplah ini adalah posisi drag free ya, drag free. Ketika ditambah drag, dia faktanya tetap jalan, kemudian ditambah lagi tetap jalan, dan ini terus saya tambah hingga mendekati maksimal, bahkan berakhir pada drag maksimal. Ini sudah tidak bisa diputar lagi, tapi kenyataannya dia begitu gampang ditarik. Bahkan saya tarik dengan tangan begini aja begitu mudahnya, dan ini dragnya tersendat-sendat ya. Ketika saya tarik dengan tangan ini begitu mudah. Kita bisa mengetesnya dengan joran. Di sini saya akan langsung pasang ke joran. Pada waktu itu saya juga menggunakan dua joran, yang satu joran 2/4, yang satu joran 1/3. Ketika strike, dia lari-larian. Tunanya lari-larian dia. Jadi terus meluncur sehingga panjang tali yang keluar itu lebih dari 90 meter, dimana ketika strike posisi strike saya itu berada di sekitar 30 hingga 40 meter saja, dan itu lari jauh sampai ke 90 bahkan ke 100 meter. Nah, untuk mencobanya supaya nanti teman-teman nggak bingung antara saya tarik dengan tangan kemudian ditarik dengan joran, itu ininya sama, bahwa dia tetap lolos. Nah, kebetulan saya sekarang ada anggota baru namanya Widi berada di belakang kamera saya. Wid, pegang nih Wid. Nah, begitupun dengan joran, anggaplah ini dragnya masih ringan ya. Oke, strike lari, ya kan? Kemudian saya tambah, lari lagi, saya tambah lagi, lari lagi, bahkan hingga ke maksimum drag. Ini sudah full. Nah, sudah full drag, dia tetap lari. Nah, sudah full banget. Ini udah nggak bisa nih. Nah, jadi dragnya dia menjadi tersendat-sendat, dan di salah satu strike saya dengan drag yang tersendat-sendat itu putus dia seperti itu. Ada. Wah, udah full. Nah, ini tetap keluar ya, meskipun dalam kondisi full, drag full seperti itu. Dan kita harus cari tahu apa penyebab yang terjadi di lolosnya drag pengereman sekelas Daido Spectre Mutant. Dan ini juga sama, cuman yang Neptuna ini dia feelingnya sedikit lebih ringan daripada Spectre Mutant, karena Spectre Mutant ini full metal ya. Selain daripada itu, kategori Spectre P atau Power Gear di sini saya merasa masih nanggung, karena rasio daripada
Spectre Mutant ini dia di 5 kalau nggak salah. Coba saya cek dulu rasionya. Dia 5 berapa ya? 501. Mana sih rasio? Oke, ini rasionya 5.2:1, di mana rasio P atau power gear setahu saya itu dia harus di bawah 5, entah 471, 481 atau maksimum adalah 491, di mana rasa ringan ketika kita cranking ngejig semalaman dengan metal jig antara anggaplah 40 gram sampai 100 gram itu tidak seringan seperti Spectre yang generasi sebelumnya. Saya lupa rasionya, yang jelas jauh lebih ringan Spectre yang generasi pertama dibandingkan dengan Spectre Mutant ini. Jadi dia rasionya masuk di 5. Nah, alasan Daido mengubah rasio P-nya dari di bawah 5 menjadi 5 saya kurang tahu. Yang jelas crankingnya dia tidak seringan Spectre Mutant yang sebelumnya. Begitu juga dengan yang Neptuna ini. Tapi masalah rasio nggak terlalu signifikan, tapi tetap ada perbedaannya, di mana saya yang selalu terbiasa menggunakan PG murni dalam artian power gear yang sebenarnya, yaitu rasio di bawah 5, entah 471, 481 atau 4,9:1. Oke, dari yang kelas middle rank, kelas high end, kemudian kelas low end juga seperti itu. Oke, sekarang saya akan langsung buka-buka saja. Di sini saya akan membuka langsung 2 reel karena saya melihat di sini penampilannya itu sama antara dua reel ini. Oke, Sobat Mancing Mania, untuk di bagian spool di sini hampir tidak ada beda dengan sistem pengereman reel kelas mid end atau kelas pertengahan, di mana sistem pengeremannya sama. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia pengeremannya menjadi lolos seperti itu? Di sini saya melihat pertama, pir ini, pir pegas, dia akan didorong oleh knop seperti ini, ya kan? Kemudian knop ini mendorong center main shaft yang justru menekan area bearing. Jadi tekanan terbesarnya justru di center ini, di tengah ini, bukan menekan area gesekan yang terjadi di bagian pinggiran spool. Seperti itu. Nah, merujuk pada reel kelas middle end atau kelas menengah pada umumnya, contoh Shimano Stradic atau Daiwa Tatula atau Pen, biasanya pada bagian ujung itu sedikit dibuat cembung sehingga akan membuat tekanan itu ke arah area drag washer seperti itu, untuk mereduce atau mengurangi tekanan yang senternya justru berada di tengah-tengah, di mana ini ditumpu oleh bearing spool di sini. Itu analisa sementara yang mungkin bisa saya tunjukkan di sini. Cuman kalau begini kan harus ada tes diagramnya, dia ketika knopnya dikencangkan
seperti ini. Knopnya dikencangkan, tekanannya itu apakah justru dia hanya menekan bagian tengah saja, apa dia menekan keseluruhan ke arah pinggiran drag washer, di mana pusat pengereman tentu saja di bagian pinggiran drag washernya ini, di bagian pinggiran sini. Oke, sampai di sini mungkin bisa difahami. Sedangkan kalau sistem penempatan spool, ada support satu bearing, kemudian ada carbon tech drag washer, ada seal knopnya. Di sini sudah cukup menurut saya, bahkan bisa dibilang sempurna seperti itu. Cuman perlu diteliti lagi kenapa dia bisa lolos. Bahkan si Neptuna ini juga nggak jauh beda dia. Ketika ini dikencangkan, untuk Neptuna saya tidak perlu tes dengan joran, karena kasusnya dia hampir sama. Jadi ketika strike ikan, cranking, drag keluar, cranking, drag keluar, seperti itu. Dan ini harus saya konfirmasi juga kepada teman-teman yang sudah punya kedua reel ini. Apabila mengalami kejadian yang sama, berarti itu nanti kasusnya akan sama dengan apa yang terjadi dengan saya. Misalnya saya kencangkan, bisa ditarik, saya kencangkan lagi, bisa ditarik, saya kencangkan lagi, bisa ditarik, saya fullin, ini masih bisa ditarik, cuman ini agak berat ya. Lalu pertanyaannya, apa pembeda antara Neptuna dengan ini? Kok ini loss, ini juga hitungannya lolos, cuman agak berat, jadi ada power di sini, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke area rotor. Di sini juga akan sekalian saya bongkar untuk daido Neptunanya. Nah, kenapa dia berbeda powernya? Di sini saya menemukan drag washer daripada Neptuna, dia ada pemegangnya di 4 sisi, kayak semacam ada kupingnya begini. Meskipun posisinya sama, komponennya sama, tetapi strukturnya berbeda, di mana drag washer yang ada kupingnya seperti ini, dia tidak ikut berputar secara bebas. Tidak ikut berputar secara bebas, di mana sama-sama saling mengunci spool. Sehingga tentu saja ini drag powernya lebih besar, berbeda dengan si Spectre Mutant ini. Kemudian ada faktor juga yang saya temukan, drag washer Spectre Mutant ini tipis. Dan ini tebal-tebal dia. Nah, di sini diperlukan ketepatan daido di dalam menempatkan sistem drag washer, harus tebal apa harus tipis, kemudian harus ada pegangannya ini, samping-sampingnya ini, harus ada ininya atau enggak, karena ketika carbon tech drag washer tanpa ini, ketika dia ditekan dan ditarik, dia akan tetap ikut berputar. Kalau ini dia tidak berputar, justru menciptakan gesekan yang lebih besar. Jadi meskipun terlihat serupa, tapi dia tidak sama. Oke. Kemudian kalau dari spool, saya rasa basicnya sama. Dari handle, saya lihat juga basicnya sama. Basicnya sama. Jadi saya tidak akan perlu banyak-banyak mereview, karena untuk daido Spectre saya juga ada mereviewnya dulu di Facebook saya. Itu ada reviewnya. Ketika ini saya bongkar, saya pastikan jawabannya akan sama, di mana perbedaannya hanya pada bagian bahan bodi dari penyusun reel ini. Nah, hampir sama ya. Jadi saya rasa tidak perlu saya bahas lebih mendalam lagi. Kendalanya hanya ada di bagian sistem pengereman.
Ya, bahkan strukturnya hampir sama dia. Hampir sama, hanya sedikit perbedaan motif. Ini saja motif bentuk bodi. Sedangkan sistem gearing atau mesinnya di sini saya juga bisa pastikan kemungkinan sama, kita tinggal lihat saja. Oke, di sini si Neptuna menggunakan dural, kemudian Spectre ini pakai brass, jadi bedanya di sana. Nah, masih sering juga muncul pertanyaan, lebih unggul mana dural dan brass? Kalau menurut hemat saya itu plus minus dia. Kalau dural dia lebih ringan, kalau brass dia lebih berat, tetapi brass punya keunggulan. Brass itu tidak bisa korosi, tidak bisa kemakan korosi dia. Jadi hanya seperti bercak, hanya menimbulkan bercak, tidak menyebabkan permukaannya jadi keropos atau bolong-bolong. Sedangkan kalau dural bisa, cuman kelemahannya brass dia lebih berat, kayak gitu. Maka dari itu secara feeling, kalau cari ringan ya lebih ringan si Neptuna daripada Spectre, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi perbedaannya di sini, kemudian strukturnya saya lihat bisa dibilang sama. Oke, ada satu sliding guide di bagian bawah, kemudian ada semacam pelat penyangga lokomotif slider. One way pun saya pastikan sama seperti ini. Jadi bisa dibilang si Neptuna ini adalah cloningan daripada si Spectre dengan bahan yang berbeda. Justru Neptuna di sini saya melihat malah ada body seal-nya. Ini ada body seal-nya dia. Nah, si Spectre tidak ada. Nah, untuk Daido Neptuna ini ada body seal di sini. Jadi dilema nih, mau pilih Spectre apa Neptuna. Kalau saya dari kekuatan frame body tentu saja Spectre. Seperti itu. Kalau dari sistem seal mungkin si Neptuna lebih unggul sedikit. Bahkan sistem dragnya juga unggul dengan penempatan pengiriman drag washer yang ada semacam ada kupingnya begini, ada 4 biji. Nah, kalau si Spectre sudah tipis, nggak ada kupingnya sehingga lolos. Sedangkan kalau upgrade secara keseluruhan dari perubahan dulu gear zinc menjadi brass, ini adalah keunggulan besar. Jadi sudah wajar harganya naik. Kemudian ada upgrade di bagian bearing spool juga di sini. Oke, ada upgrade. Ke selanjutnya sistem seal juga ada semacam penambahan sistem seal di sini. Di bagian rotornya. Baik, Sobat Mania, jadi sekian saja review dari saya untuk kedua reel ini. Saya tetap akan memberikan apresiasi kepada Daido karena perubahan-perubahan yang dilakukan. Tentu saja perubahan tersebut ada penelitiannya, kemudian ada
percobaannya, ada pengetesannya. Toh yang namanya penyempurnaan tetap saja ada salah satu sisi kekurangan, di mana itu adalah hal wajar. Kita tinggal tunggu komitmennya saja, di mana nanti Daido biasanya akan selalu mendengar masukan dari angler, dari reviewer seperti saya, sehingga nanti akan menjadi produknya lebih bagus lagi. Kita ambil contoh saja yang dulu knob handle-nya kecil, sekarang dibikin besar, jadi lebih nyaman dia. Seperti itu. Kemudian gearnya yang dulu hanya zinc biasa, sekarang sudah menggunakan brush kuningan. Itu tentu saja sudah menjadi suatu keunggulan dan kelebihan. Kemudian aspek-aspek yang lain juga diperhatikan, meskipun ada saja kelemahannya yang mungkin tidak akan pernah bisa lolos dari pantauan saya, tapi akan tetap saya sampaikan dengan tujuan membangun dan maju bersama. Nanti saya akan eksperimen juga, di mana dragwasser daripada punya Neptuna ini saya pindahkan ke Spectre, saya pakai mancing lagi. Nanti bagaimana perubahannya akan saya update lagi. Kalau nggak keburu ini dibeli orang karena sudah pada ngejar-ngejar saya buat beli reel ini, padahal review dan tesnya belum selesai. Oke, saya Deddy Nadalum, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.